bagaimana mencari kehidupan kita yang baik di dunia gitu ya, tapi juga bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti gitu. Jadi kita mencari falahnya ya, falah dalam hidup ini. Dalam artian kita itu sukses gitu ya dalam kehidupan dunia dan akhirat seperti itu. Nah, hal ini menuntut manusia ya untuk bervisi dan berpikir jangka panjang. Kenapa dibilang gitu ya bervisi jangka panjang? Ya karena akhirat itu adalah suatu capaian yang paling panjang gitu dalam artian kalau kita bisa bikin titik gitu ya, awal kita berada di rahim orang tua itu titik awal kita, sedangkan di saat di akhir nanti itu adalah ya di akhirat gitu ya, apakah surga neraka itu titik akhir kita seperti itu. Berarti kan kita berpikir secara panjang bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang seperti itu. Nah, dalam hal tertentu pun manusia akan mengorbankan ya kepentingan duniawinya untuk mendapatkan kesejahteraan di akhirat, atau melakukan tindakan etis yang mengorbankan kepentingan individu atau material demi memperoleh masalah yang lebih besar. Benar ya, bahwa untuk mendapatkan gitu ya kehidupan akhirat yang lebih baik atau kesejahteraan akhirat itu maka akan ada gitu ya hal-hal duniawi yang kita korbankan seperti itu. Nah, terus perilaku etis dipandang sebagai perilaku rasional ketika sejalan dengan nilai falah ya. Nilai falah berarti kan sejalan dengan nilai yang disyariatkan oleh Islam seperti itu, atau yang disyariatkan oleh Allah. Dari slide ini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Belum, Bu. Belum ya. Jadi maksudnya adalah berpikir secara rasionalitas dalam Islam ini adalah kita berpikir bahwasanya kehidupan kita itu sejahtera ya, atau kebahagiaan yang akan kita dapat kebahagiaan di akhirat seperti itu ya. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya untuk hidup kita itu sukses nanti di akhir seperti itu ya. Karena secara rasional Islam ya, kita berpikir bahwasanya kehidupan yang panjang ya, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah bukan di dunia tapi di akhirat. Makanya itulah yang akan kita persiapkan seperti itu. Ya, baik, kita lanjut untuk slide selanjutnya ya. Nah, di sini ngebahas tentang kerangka metodologis ya, kebenaran dan kebaikan. Nah, di sini logikanya seperti ini teman-teman. Ketika kita ya ilmuwan gitu ya, ilmuwan atau seorang peneliti meneliti sebuah subjek atau ya sebuah objek penelitiannya itu, pasti dia akan memberikan hipotesa-hipotesa atau pandangan-pandangan gitu. Apakah nanti itu penelitiannya itu akan diterima, ditolak, atau penelitiannya ini kuat atau tidak kuat seperti itu ya. Nah, maka di sini dikatakan ya, pertanyaan yang selalu menyertai teori gitu ya, seberapa jauh teori tersebut benar, mampu mengungkapkan kenyataan hidup di dunia nyata ya, atau bukti empiris. Jadi pola pikir ini mendominasi hampir setiap proses penentuan kebenaran semua cabang ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah teman-teman seperti ini. Ketika nanti kalian juga akan hal yang kita lakukan itu cocokkan ke teori yang ada dengan suatu hal yang terjadi gitu ya. Nah, ketika misalnya itu yang terjadi ini adalah bertentangan dengan teori yang ada, boleh dikatakan itu adalah suatu hal yang tidak benar gitu ya. Itu kalau berlandaskan kepada teori gitu ya, kebenaran kebaikan. Berarti bisa aja misalnya apakah H1-nya ditolak atau H0-nya diterima, seperti itu kesimpulannya. Nah, sedangkan ini ya nah, berarti kan proses pengujian seperti ini masih dimungkinkan adanya kesalahan, benar ya?
dalam melakukan tindakan penelitian gitu ya, yang kita lakukan atau observasi yang kita lakukan pun itu masih akan ada apa namanya ya, indikasi kesalahan gitu ya atas kesimpulan yang kita bikin gitu, yang kita buat. Karena apa? Karena mungkin apakah nanti berdasarkan pengumpulan sampelnya yang tidak sesuai gitu ya, atau kondisi di saat itu emang lagi tidak mendukung dan sebagainya gitu ya, itu bisa menyebabkan penelitian kita itu uh, apa namanya ya, uh, bisa benar dan bisa tidak benar seperti itu. Nah, sesuatu yang dikatakan ini ya benar pada saat itu gitu ya, belum tentu itu pada zaman yang akan datang atau pada saat yang akan datang itu juga dikatakan adalah hal yang benar gitu. Karena eh, makanya peneliti itu ya selalu melakukan penelitian itu rutin ya, apakah itu tahunan atau 2 tahunan, 3 tahunan, karena semua itu akan berubah, apakah perilaku manusianya gitu ya, apakah alamnya gitu ya, apa namanya ya, ya kondisi alam, kebutuhan dan sebagainya itu akan berubah gitu ya. Jadi bisa saja apa yang dikatakan benar hari ini berapa tahun yang akan datang itu sudah tidak dipakai lagi teori itu gitu ya, seperti itu. Nah, makanya dikatakan ya bahwasanya antara kebenaran kebaikan tadi ya dalam ilmu teori itu apa ya, boleh dikaitkan ya, benar dengan tidak benar itu tidak selalu dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, dalam Islam kebenaran dan kebaikan itu mutlak hanya dari Allah gitu. Ketika Allah telah menyatakan hal itu benar gitu, berarti itulah hal yang benar gitu. Ketika Allah menyatakan itu adalah hal yang salah dan tidak boleh kita lakukan, itu adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya, Syafa. Sebelum ini Syafa satu lagi. Ya, ini ya metodologi ilmu alam versus metodologi ilmu sosial. Nah, teman-teman nih secara simpelnya ya, kalau kita lihat ilmu alam itu apa namanya ya, boleh dikatakan ilmu pasti ya, ilmu pasti. Ya, sedangkan kalau ilmu sosial itu ilmu yang tidak pasti gitu ya. Yang mana di sini dikatakan ya metode induksi di atas ya cocok untuk ilmu alam ya. Jadi benar dan tidak benar itu cocok kita gunakan untuk melihat ini ya, membahas ilmu alam gitu. Karena karakter subjek ilmu bersifat pasti gitu ya. Jadi maka dikatakan aturan jagat raya yang sifatnya pasti mengikuti sunnatullah gitu ya. Nah, mereka taat aturan dan hukum Allah. Nah, perilakunya konsisten, yaitu teori yang benar. Kalau keliru karena keterbatasan ilmu manusia gitu ya, kekeliruan juga tidak dapat menimbulkan divergensi antara kebenaran dan kebaikan gitu ya. Teori tidak merekomendasikan tindakan yang tidak baik. Jadi dalam apa namanya ya, metode ini ya, ilmu alam itu dia bisa ya kita lihat secara pasti ya antara benar dan tidak benar gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan pada ilmu sosial ya, kita lihat ini banyak sudut yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam menghasilkan kesimpulan akhir gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan ya, kesalahan terbesar metodologi ilmu ekonomi selama ini adalah mengidentifikasi ekonomi dengan proses yang terjadi dalam ilmu fisika. Dalam artian ilmu ekonomi itu tidak bisa kita proses dengan dengan satu metode gitu ya. Nah, karena dia itu bisa menjadi bisa kita melihatnya itu dari berbagai sudut pandang seperti itu ya. Yang mana di sini dikatakan ya yang namanya ilmu sosial itu ketika misalnya
orang A menyatakan itu adalah hal yang benar gitu ya, dan dia melogikakan ya secara pikiran dia itu dia menerima itu gitu ya. Sedangkan yang si B menyatakan itu hal yang tidak benar, itu hal yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran dia gitu. Jadi itu ya, ilmu sosial itu cenderung mengalami yang namanya apa ya, perbedaan ya, perbedaan penerimaan atau kesimpulan akhir di setiap individu seperti itu. Makanya dikatakan manusia punya pilihan untuk taat atau tidak gitu ya. Jika tidak taat, perilaku ini yang diamati oleh ekonomi, yaitu ketika diuji teori yang tidak berdasarkan hukum Allah dianggap benar, kata ilmu apa ekonomi ya, ilmu ekonomi. Nah, jadi Islam menolak ya metode ini karena kekeliruan akibat kegagalan sampel merepresentasikan seluruh populasi yang ada gitu ya. Jadi antara apa namanya ya, ilmu metodologi, ilmu alam dan ilmu sosial ini pun ditolak oleh apa namanya metode Islam menolaknya itu tadi ya, karena dikhawatirkan ada apa namanya kekurangan gitu ya, kekurangan dalam atau kegagalan dalam mengambil sampel seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini tentang kerangka metodologis? Halo? Kita lanjut atau bagaimana? Lanjut dulu mungkin Bu. Lanjut Bu. Jadi Ibu simpulin sedikit ya. Jadi maksudnya itu adalah kerangka metodologis ini dalam pengambilan kesimpulan tadi ya, benar atau tidak benar itu membutuhkan sebenarnya penelitian ya, penelitian atau apa namanya ya, proses ya, proses yang harus dilakukan gitu. Jadi menyatakan ini ada suatu hal yang benar gitu ya, tidak boleh kita menyatakan itu langsung benar, tapi kita harus mengkaji gitu ya, melihat bagaimana dengan teorinya, apakah ada dan menyatakan itu adalah benar gitu ya, atau tidak benar gitu. Seperti itu ya. Sedangkan kalau teori dalam Islam itu sudah jelas ya, ketika Allah menyatakan itu adalah hal yang benar, berarti itu adalah benar. Ketika itu salah, ya itu adalah hal yang salah gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Lanjut ya, Syafa ya. Udah Bu. Oh, Udah ya. berubah. Jadi objek ekonomi Islam ya. Objek dari ekonomi Islam itu yaitu perilaku ideal atau paling tidak mendekati ideal ya sesuai ajaran Islam dapat diobservasi betapapun sedikit jumlahnya, itu tetap diyakini sebagai kebenaran sekaligus ilmu. Jadi ekonomi Islam itu merupakan manifestasi ya ajaran Islam dan perilaku ekonomi, baik mulai penentuan tujuan, sikap, analisis dan respon terhadap fenomena gitu. Di dalam tataran empiris perilaku ekonomi Islam sendiri itu secara parsial dapat dijumpai pada sekelompok masyarakat Muslim ataupun non-Muslim seperti itu. Jadi objek dari ekonomi Islam ini bisa itu adalah orang Muslim gitu ya, bisa itu orang non-Muslim gitu, karena tadi ya bahwasanya ekonomi Islam itu bukan hanya sistem yang hanya bisa dipakai oleh orang Muslim gitu atau orang Islam, tapi juga bisa diterapkan atau dipakai oleh non-Muslim seperti itu. Boleh slide selanjutnya. Nah ini ya kita lihat apa namanya ya bagian di atas ya. Di sini kita lihat ada pengetahuan teman-teman. Pengetahuan itu dia apa ya, turunan itu adalah akan memberikan ya apa namanya akal dan pikiran gitu ya. Dari akal dan pikiran ini muncullah gitu tadi ya prinsip-prinsip ekonomi. Ada yang namanya prinsip mendasar, ada yang namanya prinsip sekunder gitu. Nah prinsip mendasarnya itu
yaitu sistem ekonomi berdasarkan motivasi gitu ya, kepemilikan, pengambilan keputusan, dan implementasi gitu. Sedangkan prinsip sekundernya itu akan menghasilkan ya tadi ya dua item, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ya ekonomi Islam. Kemarin ini juga sudah kita bahas sedikit ya. Jadi ekonomi Islam itu dia lahir ya dari lahir dengan kondisi melihat gitu ya kelangkaan yang ada ya, kelangkaan relatif ya, yang mana kemarin kita juga sempat bahas ya di pertemuan kedua kalau nggak salah, bahwasanya Islam itu tidak meyakini ya, bukannya tidak meyakini ya kita Islam meyakini bahwasanya alam semesta ini Allah ciptakan gitu ya dengan limpahan sumber daya sebenarnya gitu ya, limpahan sumber daya. Hanya saja manusia kurang pinter ya, kurang pandai gitu ya dalam menggunakan sumber daya yang ada gitu, maka terjadi yang namanya kelangkaan gitu ya. Sebentar. Ya, itu ya. Jadi kelangkaan itu sifatnya relatif ya, karena sumber daya yang kalau dikatakan di sini sumber daya yang relatif terbatas gitu ya. Terus kebutuhan yang terbatas juga gitu. Nah, di sini dikatakan ya masalah pilihan terjadi itu adalah kelangkaan relatif menyebabkan manusia harus efisien dalam menggunakan sumber daya gitu. Terus kita tidak bisa berlebihan dalam menggunakan sumber daya yang langka. Inefisiensi karena kesalahan dalam penggunaan sumber daya dapat mengakibatkan gitu ya kemiskinan, inflasi, pengangguran, pertumbuhan negatif. Nah, terus masalah ekonomi yang mendasar itu adalah itu ya 4 W apa sih? Ya gitu ya. Yang pertama, apa sih yang harus kita produksi gitu ya? Bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana memberikan penghargaan pada faktor produksi gitu? Bagaimana cara mengendalikan inflasi dan pengangguran? Dan bagaimana mencari pertumbuhan ekonomi yang positif seperti itu. Jadi dari hal kayak gitu ya. Jadi ekonomi Islam itu melihat permasalahan yang ada ya, yang terjadi di di lingkungan masyarakat gitu ya. Makanya ekonomi Islam ini muncul ya untuk memberikan sebuah solusi gitu ya, solusi akan kondisi yang ketidaksenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia tadi, seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai slide di sini? Kita lanjut ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya di slide selanjutnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, yang diturunkan berdasarkan petunjuk Allah dan menggunakan akal dan pikiran itu akan menghasilkan yang namanya prinsip ekonomi seperti itu. Ya, ini sama ya kayak tadi ya, yang prinsip ekonomi itu ada yang mendasar, ada yang sekunder seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini kita ngebahas fokusnya ke mikroekonomi ya, teman-teman ya. Nah, di mikroekonomi ini kita melihat yang pertama yaitu
untuk memahami cara kerja pasar gitu ya. Kita akan melihat bagaimana memperkirakan perubahan harga dan jumlah yang diproduksi gitu ya. Terus untuk membuat keputusan personal dan manajerial gitu ya, yaitu jika upah naik akan lebih giat bekerja atau tidak gitu ya. Jika perusahaan menaikkan harga apakah yang akan dilakukan oleh pesaing seperti itu. Dan juga akan melihat itu ya untuk evaluasi keunggulan kebijakan publik, yaitu patutkah pemerintah mencegah atau mendorong merger kayak kemarin merger antara bank-bank gitu ya. Haruskah pemerintah membayar biaya pendidikan kita gitu ya. Jadi lingkup dari mikroekonomi itu seperti itu ya teman-teman ya, dari apa namanya kontribusi gitu. Nah, ilmu ekonomi mempelajari dan meneliti bagaimana manusia membuat keputusan tadi ya, yang kalau kita lihat di slide tadi ya, keputusan untuk apa yang akan kita produksi, bagaimana cara memproduksinya, terus siapa yang akan menjadi apa namanya konsumen gitu ya, berapa banyak yang harus kita produksi. Nah, apa namanya ya, manusia itu yang akan memutuskan gitu ya, membuat keputusan terhadap tindakan itu gitu. Nah, keputusan ekonomi dibuat berdasarkan pengetahuan yang telah dipunyai manusia. Nah, dalam Islam pengetahuan diperoleh dari dua sumber, yaitu petunjuk Allah ya, yang tadi kita lihat ya, pengetahuan itu berasal dari apa namanya bersumber dari petunjuk Allah, yaitu ya Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan sebagainya, dan di apa ya lebih didalami oleh akal dan pikiran seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, ilmu ekonomi Islam ini adalah studi tentang pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia yang dihadapkan pada kendala ya, kelangkaan relatif tadi. Nah, di sini kita lihat ada aspek syariah dan aspek tabiat ya. Kalau aspek syariah ini berbicara tentang kalau yang legal itu ya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dari etika itu ada apa namanya mahmudah gitu, ada taun, ada zuhud, amanah, qanaah, mazmumah, zulm, hasad. Nah, kalau dari aspek tabiat ini kita lihat hasil akhir ilmu ekonomi itu ada namanya biaya peluang, ada hukum penurunan hasil, ada analisis marginal gitu ya, ada efek menyebar, nilai real, spesialisasi. Nah, adapun alat analisa dari ekonomi itu berupa ada matematika, statistik, grafik, dan kategoris paribus seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya bagan ini syariah ya. Syariah itu terbagi atas 3 ya, ada sifat syariah, ada sumber syariah, ada tujuan syariah. Sifat dari syariah itu ada akidah, ada akhlak, ada muamalah. Muamalah pun dibagi atas 2 ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah ya, hablum minallah, dan bagaimana hubungan kita dengan manusia itu hablum minannas. Nah, sumber dari syariah itu sendiri yaitu tadi ya yang disebutkan ada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad. Nah, tujuan dari syariah sendiri itu adalah untuk pendidikan ya, untuk keadilan gitu ya, perlindungan kepentingan umum gitu ya, maslahah ammah seperti itu. Jadi dalam syariah ini emang apa namanya ya, untuk mencapai tujuan ya, tujuan itu ada hal-hal yang harus kita apa namanya kita perhatikan gitu, apa namanya ya, apa sih yang menjadi sumber kita dalam memutuskan sesuatu gitu, seperti misalnya kayak pendidikan, kita membuat lembaga pendidikan. Nah, yang menjadi sumber kita untuk membuat itu apa, dalam artian
sebuah pendidikan dia butuh ya yang namanya kurikulum gitu ya, metode dan sebagainya. Apa sih yang menjadi sumber patokan kita untuk apa namanya membuat itu atau mendirikan itu gitu ya. Nah, ketika kita menumpuk apa titik tumpuk kita itu adalah syariah tadi gitu ya, berarti sumber yang kita gunakan adalah ya yang 5 ya, yang disyariahkan seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya, kita akan bahas karakteristik ekonomi Islam. Pertama ada tujuan ekonomi Islam, moral sebagai pilar ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, dan paradigma ekonomi Islam. Pembahasan yang tadi bagaimana, sudah tidak ada pertanyaan ya? Belum, Bu, belum. Kecepatan atau gimana teman-teman? Lanjut ya. Kalau ada yang tidak paham, teman-teman bisa langsung untuk buka sesi pertanyaan ya. Nah, ini kita masuk ke slide selanjutnya. Ada nilai dan karakteristik dari ekonomi Islam ya. Nah, di sini menurut Yusuf Qaradawi, ketika kita berbicara tentang Islam dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka tampak secara jelas 4 nilai utama ya. Ini menurut Yusuf Qaradawi ya, ada 4 nilai utama dari ekonomi Islam sendiri. Yang pertama ada ekonomi robaniyah, ada ekonomi akhlak, ada ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Kita akan bahas satu-satu ya. Apa sih ekonomi robaniyah? Saya selanjutnya. Nah, jadi ekonomi robaniyah ini atau ekonomi ilahiyah ya, menyatakan bahwasanya karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridho Allah, dan cara-caranya tidak, maksudnya di sini ada jadi segala sesuatu itu bersumber dari Allah gitu, bersumber dari Allah. Jadi kita harus melakukan memproses itu dengan syariat gitu ya. Apa namanya? Nanti segala sesuatu itu juga berikan kepada Allah. Ibaratnya ya kita gitu ya mengelola, dan semuanya itu ada yang memiliki gitu ya. Yang menjadi pemilik itu adalah Allah gitu ya. Makanya itu harus kita kelola dengan apa namanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Makanya kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi pun gitu ya diikatkan pada prinsip ilahi atau ilahiyah dan pada tujuan ilahi gitu ya. Jadi dia itu adalah punya Allah, kita proses dengan ketentuan Allah karena dia juga akan dikembalikan kepada Allah. Saya merasa ketika menanam bekerja beribadah itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah seperti itu ya. Nah, maka di sini dikatakan ketika mengkonsumsi dan memakan Allah. Jadi nggak ada yang tanya.
Atau kita lanjut? Lanjut dulu, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan itu sendiri dan bekerja mencapai tujuan yang tinggi gitu. Ya, jadi ekonomi itu bukanlah tujuan akhir ya, bukanlah tujuan hidup kita itu sendiri, tapi dia itu merupakan sarana ya yang kita gunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi seperti itu. Maka dikatakan ekonomi itu penunjang gitu ya, penunjang dan pensupport bagi akidah dan risalahnya gitu. Contohnya saja, ketika kita makan itu kan kegiatan ekonomi ya, kita mengkonsumsi makan gitu. Nah, ketika kita makan, otomatis kondisi tubuh kita akan terpenuhi gitu ya kebutuhannya dan kuat. Akhirnya kita bisa melakukan sholat gitu ya, kita bisa beribadah kepada Allah lebih baik gitu ya, kita bisa berhaji gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, jadi dalam ekonomi Islam sendiri, pengawasan internal dan hati nurani yang ditumbuhkan oleh seorang muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Jadi dalam ekonomi Islam itu yang menjadi pengawas kita itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Dalam melakukan tindak atau gitu. Jadi muslim yang takut dan takwa kepada Allah akan meninggalkan semua usaha yang meragukan menuju usaha yang tidak meragukan ya. Dalam ekonomi Islam, nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki itu adalah wakil dalam harta Allah. Dia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut gitu ya. Jadi di sini kita menyadari kembali bahwasanya Allah lah yang maha pemilik gitu ya, memiliki segala apa yang kita gunakan sekarang gitu ya, dan kita itu hanya sebagai wakil gitu ya, wakil yang mana di sini kita bertugas untuk menjaga itu gitu ya, karena kita menjadi orang yang memegang amanah dari Allah seperti itu ya untuk ekonomi ilahiyah. Kita lanjut selanjutnya. Ini ya ekonomi akhlak. Nah, ekonomi akhlak ini dalam sistem Islam terpisah sama sekali gitu ya. Jadi ilmu dan akhlak, politik dan akhlak gitu ya. Terus dan antara dan akhlak adalah jadi akhlak itu adalah kalau di sini dibahasakan ya daging gitu ya. Daging dan urat nadi kehidupan Islami gitu. Jadi ketika akhlak seseorang itu tidak mencerminkan akhlak Islam gitu ya, atau akhlak muslim, berarti ada hal yang kurang gitu ya, kurang karena akhlakuan ya atau menjadi urat nadi. Jadi kalau kita urat nadinya nggak ada, otomatis nggak ada kehidupan. Di sini dikatakan juga, sesungguhnya setiap muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Diharamkannya khamar dan minum keras lainnya, demikian juga perjudian dan memelihara babi gitu ya, jual beli berhala dan patung-patung. Tuh ya.
Jadi akhlak ini suatu hal dari kegiatan apapun gitu. Karena ketika akhlaknya tidak mencerminkan gitu ya sebagai akhlak muslim tadi, apa tindakan yang dia lakukan itu ya tidak akan bagus seperti itu ya, tidak akan sesuai dengan apa yang disyariatkan seperti itu. Boleh selanjutnya, eh yang sebelum yang tadi, Syafa. Ya ini udah ya, kita lanjut. Nah di sini kan ya, jadi manusia dalam sistem ekonomi Islam itu adalah berupa sekaligus sarana gitu ya. Dikatakan sasaran apa? Karena eh, apa namanya ya, segala sesuatu itu dibuat ya boleh dikatakan untuk manusia gitu, dan manusia pun menjadi sarana untuk semua proses itu seperti itu. Nah, ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Ya, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang robani dan sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada manusia secara umum. Ya, jadi ekonomi kemanusiaan ya di sini kita masuk menyatakan bahwasanya manusia itu apa ya layak gitu ya untuk diperlakukan dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena manusia itu dia mempunyai hak ya, hak diri dia gitu ya, hak apa namanya ya, mempunyai hak atas diri dia dan dia memiliki ban apakah kepada sesama manusia atau kepada Robnya gitu, kepada Tuhan gitu. Jadi dengan kondisi ekonomi yang apa ya, yang baik atau mendukung, manusia itu akan bisa berbuat apa ya, maksimal atau hal yang terbaik untuk eh, melakukan kewajiban-kewajibannya seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan ya, kemanusiaan di sini boleh dikatakan seperti kemuliaan, keadilan, kedaraan, saling mencintai, menolong, memelihara sifat permusuhan, dengki dan saling membenci, menyayangi seluruh lemah seperti itu. Oleh karena itu, Islam mengakui kepemilikan pribadi yang sah menurut Islam, terdiri dari dua dua unsur ya, yaitu materi dan rohani. Ya, makanya kemarin kita juga sempat bahas ya antara apa ya yang menjadi pembeda gitu ya antara ekonomi kapitalis dan itu adalah di ekonomi Islam ini dia mengakui ya kepemilikan individu gitu ya. Jadi ketika kita memiliki ikan gitu ya, asalkan mengeluarkan zakatnya gitu ya. Ada hak-hak orang lain dari harta yang kita miliki seperti itu ya. Makanya dikatakan ekonomi kemanusiaan itu ya nilai dari ekonomi Islam itu adalah ekonomi kemanusiaan. Jadi eh, eh, bisa gitu ya, bisa untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih baik gitu ya dengan kondisi dia tadi ya eh, berkecukupan gitu ya, terus dia memiliki apa mendapatkan kemuliaan, keadilan gitu ya, terus persaudaraan dan sebagainya seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman,
ekonomi pertengahan. Ya, maksudnya di sini adalah ekonomi pertengahan ini, ekonomi Islam itu dia tidak berat sebelah ya, tidak hanya berpikir terhadap bagaimana kehidupan dunia atau tidak hanya berpikir kehidupan akhirat, tapi antara bagaimana apa namanya ya, menjadikan dunia. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, Bu. Teman-teman dengar nggak berisik? Dengar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jadi ngajar sambil ngasuh, Masya Allah. Ya, kita lanjut ya. Jadi maksud dari ekonomi pertengahan itu gitu ya tadi ya. Kalau di sini dijelaskan tercermin dalam keseimbangan yang adil ya, yang ditegakkan di antara individu dan masyarakat. Dan maksudnya seperti ini. Jadi dalam ekonomi pertengahan ini menyatakan ya, ketika kita sebagai manusia gitu tidak semerta-merta hanya berpikir bagaimana kondisi kita baik seperti itu ya. Tidak hanya semerta berpikir bagaimana individu kita gitu ya, tapi juga berpikir bagaimana kondisi orang lain sekitar kita gitu ya. Kayak tadi kan dikatakan bahwasanya Islam itu mengakui kepemilikan individu gitu, tapi Islam juga membatasi gitu ya, dari kepemilikan yang kita miliki gitu ya, ada loh hak orang lain gitu ya, ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Berarti di sana kan tidak hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, tetapi juga berpikir bagaimana kondisi orang lain seperti itu ya. Nah, maka di sini dikatakan pertengahan dalam menggabungkan kepentingan dunia ya dan ukhrawi di dalam individu juga diseimbangkan antara jasmani dan rohani gitu ya, antara akal dan hati, antara idealitas dan fakta gitu ya. Jadi itu tidak hanya semerta memikirkan gitu tadi ya, tidak hanya semerta memikirkan bagaimana kondisi rohani kita ini bagus gitu ya, tapi kita mengabaikan kesehatan jasmani kita, itu tidak diperbolehkan itu. Atau kita memikirkan bagaimana supaya akal kita ini keisi terus, boleh dikatakan banyak ilmu yang kita miliki gitu, tapi tidak tidak kita kasih nutrisi gitu. Akhirnya gitu kan, hatinya jadi batu, sedangkan otaknya banyak ilmu gitu ya. Banyak ya sekarang yang kita dapetin seperti itu gitu ya. Antara idealita dan fakta gitu. Kita juga harus bisa gitu ya melihat bagaimana kondisi idealnya seperti apa dan kondisi realnya seperti apa gitu. Jadi makanya di Islam itu ya ada nilai ekonomi pertengahan itu menyatakan bahwa ya Islam itu membatasi seseorang untuk berbuat hal yang melewati batas gitu ya, melewati batas. Islam memberikan rambu-rambu untuk mencegah manusia untuk berbuat yang tidak seimbang seperti itu. Nah, ini ya nilai pertengahan dan keseimbangan terpenting adalah berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Ini dijelaskan tadi ya. Konsep harta Islam tidak mengikuti ya mereka yang menolak dunia secara keseluruhan ya.
yang tadi dijelaskan, dalam Islam dibolehkan kita menjadi orang kaya gitu ya, orang kaya, orang yang memiliki harta gitu ya, tetapi eh, apa namanya dengan syarat ya mengeluarkan hak-hak orang lain seperti itu. Boleh saya selanjutnya? Sebentar ya. Nah ini tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ya, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, yaitu hayat thayyibah. Maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari yang kemarin kita bahas ya, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, material ya, sarana yang akan kita gunakan untuk mencapai kehidupan yang falah seperti itu. Ini juga udah kita bahas ya kemarin, maslahah ya, yaitu dicapai jika hidup manusia dalam keseimbangan ya, equilibrium ya. Jadi sunatullah ya, manusia itu hidup seharusnya dalam kondisi seimbang. Ini nggak usah dijelaskan ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Material, spiritual, individual, sosial. Ini ya, moral sebagai pilar ekonomi Islam. Tadi ya moral, akhlak. Jadi ada kalau tadi dikatakan ya moral atau akhlak itu adalah nadi ya, urat nadi dari apa namanya kehidupan gitu ya. Jadi pegangan pokok bagi pelaku yaitu moral menempati posisi penting dalam Islam. Karena Rasulullah pun diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan ya akhlak dari umatnya seperti itu ya. Jadi yang pertama diperintahkan oleh Allah pun bukan ini ya, bukan ajarkan sholat gitu ya, tetapi memperbaiki akhlak-akhlak dari manusia itu sendiri seperti itu ya. Ketika akhlaknya sudah baik, otomatis itu akan lebih mudah ya, lebih gampang untuk apa namanya menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti itu. Nah, implik tauhid, jadi dalam aktivitas ekonomi menjadi sentral ya. Jadi berarti pusat dalam aktivitas ekonomi seperti itu. Nah, segala hal dalam ekonomi Islam bersumber dari Allah gitu ya. Cara atau metode sesuai dengan itu mencari ridha Allah gitu ya. Dan ini juga akan dikembalikan kepada Allah gitu ya. Makanya dikatakan Allah itu adalah apa namanya ya sentral ya, yang menjadi titik tujuan seperti itu ya ekonomi Islam. Ketika moral ekonomi Islam, ada nilai ekonomi Islam, ada prinsip ekonomi Islam. Pertama tadi ya nilai ekonomi Islam sudah kita bahas ya. Yang menurut Yusuf Qaradawi ada ekonomi apa tadi? Ya, akhlak, ada ekonomi kemanusiaan. Kita masuk slide selanjutnya. Nah, ini nilai dasar dari ekonomi Islam, teman-teman. Yang pertama adalah adil ya. Dalam Islam sangat diiniin ya, apa namanya? Sangat apa ya menjadi hal yang harus kita perhatikan gitu ya, yaitu bersifat adil. Ya. Nilai paling asasi dalam Islam yaitu risalah para rasul ya, adil ini. Dan adil pun diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Nilai turunan dari adil ini adalah persamaan kompensasi ya, persamaan. Jadi tapi adil itu bukan ya sama, tapi adil itu adalah ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya di sini dikatakan ya kompensasi. Seorang harus memberikan kompensasi kepada pihak lain dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Itu hak yang harus dipenuhi. Jadi
kita memberikan kompensasi ya kepada seseorang itu sesuai dengan apa yang telah dia berikan gitu ya. Tidak boleh kita memberikan kompensasi kepada seorang yang tidak wajar gitu. Dalam artian ketika dia bekerja dengan waktu 8 jam dan kita bayar hanya dengan waktu 4 jam, berarti itu kita telah ya. Terus persamaan hukum gitu ya. Dalam transaksi semua orang diberlakukan sama gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan tindakan yang tidak adil dalam artian orang kaya dan orang orang yang kurang berada gitu kita perlakukan secara tidak itu tidak boleh gitu ya. Terus moderat itu keputusan yang sesuai ya. Keputusannya itu harus sesuai ya. Terus profesional sesuai dengan ukuran. Jangan sampai segala sesuatu itu tidak proporsional seperti itu. Nah, adil akan terwujud bila setiap orang menjunjung yaitu tadi ya kebenaran, kejujuran, keberanian dan kelurusan gitu ya. Itu nilai dasar ekonomi Islam yang pertama itu adalah adil ya. Adil. Jadi apa namanya adil ini bisa diterapkan gitu ya ketika telah dijalankan ya satu nilai dalam transaksi kegiatan ekonomi ya, sepertinya tidak akan ada lagi gitu ya orang-orang yang merasa terzolimi gitu ya, orang-orang yang merasa haknya tidak terpenuhi gitu ya, orang-orang yang merasa tertindas dan sebagainya seperti itu. Yang kedua khilafah. Boleh slide selanjutnya. Nah, khilafah ini jadi makna itu adalah khalifah ya, dapat dijabarkan tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar ya. Karena apa teman-teman? Kita manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah ya, khalifah di muka bumi ini. Berarti kita memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga segala sumber daya yang ada di bumi ini gitu ya. Jadi kita harus kelola segala sesuatu itu secara benar gitu ya. Jadi tanggung jawab untuk mewujudkan maslahah secara maksimum gitu ya. Terus tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu yang kelebihan berbagi kepada pihak yang kekurangan seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah memposisikan diri sebagai khilafah berarti memiliki tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab untuk menjaga gitu sumber daya yang telah Allah sediakan seperti itu, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan gitu ya antara sesama manusia. Selanjutnya ada takaful. Nah, takaful ini boleh dikatakan social insurance ya, berupa material dan maknawi. Takaful, jadi dia itu jaminan pemilikan dan sumber daya, terus jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan dan output, terus jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah, dan jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maksudnya ini adalah takaful itu berarti kan kita dijaga gitu ya, dijaga. Jadi kita dijamin bagaimana kondisi itu tadi ya, kepemilikan kita, bagaimana kita dijamin untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah gitu ya, dan terhindar ya atau melakukan perbuatan yang ini ya, yang ma'ruf dan munkar seperti itu. Boleh lanjut. Itu tadi ya ada 3 ya nilai-nilai dasar dari ekonomi Islam. Pertama adalah adil, yang kedua itu adalah khilafah ya, terus ada takaful seperti itu yang ketiga. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman?
Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ya, yang pertama itu prinsip dasar ekonomi itu Islam itu adalah kerja. Ya, karena dikatakan kerja, ya yang pertama itu kita tahu ya bahwasanya Allah memerintahkan manusia itu untuk bekerja ya, perintah bekerja. Seperti dikatakan ya, ketika kamu telah menyelesaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, gitu ya. Maka di sana jelas ya bahwasanya Allah itu menyuruh manusia untuk bekerja seperti itu. Kedua adalah kompensasi ya, yang kompensasi yang tadi dijelaskan ya, haknya sesuai, ada efisiensi yaitu terbaik dalam pengelolaan sumber daya, ada profesionalisme, ada kecukupan, terus pemerataan kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan informasi simetris. Itu ya prinsip dasar dari ekonomi Islam. Boleh teman untuk slide selanjutnya? Sebentar ya. Kebijakan ekonomi Islam ya. Yang pertama itu ada penghapusan riba, ada pelembagaan zakat, pelarangan goror, dan pelarangan yang haram. Boleh selanjutnya? Kita buka sheet ya. Mau tanya Ibu. Kita buka sesi diskusi dulu ya, teman-teman. Ya, boleh. Untuk yang tadi yang social insurance itu kan jaminan sosial, contoh dalam kehidupan nyatanya gitu. Yang seperti apa ya Bu? Kayak pen kayak gitu itu masuk nggak? Ya, baik. Ada lagi? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Halo? Ya, coba ya kita Ibu jawab ya. Jadi maksudnya jaminan itu ada. Jadi kita ya hidup di dunia ini gitu ya. Kita itu mempunyai hak untuk dijamin gitu ya. Yang dalam artian tadi kondisi kita gitu ya, keamanan kita gitu ya. Nah, itu Islam itu menjamin itu gitu ya.
Ya, ada yang bisa menambahkan? Jadi gitu tadi ya, Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi untuk yang jaminan ini, maksudnya seperti ini. Islam itu eh, menjamin ya kondisi kita ya, dalam artian gini. Ketika kita memiliki harta ya, eh, Islam itu menjaga gitu ya, adanya hak ya hak pemilikan kita terhadap. Maka dijelaskan juga kan dalam Islam itu contohnya seperti apa ya? Ketika kita memiliki harta, ketika ada orang yang mengambil harta kita gitu ya, otomatis dia akan mendapatkan hukuman, dia dibilang mencuri misalnya gitu. Berarti kan di sana ada ini ya, ada jaminan atas harta yang kita miliki gitu ya. Dijagalah istilahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misal pun kita misalnya gini, eh eh, kita dijamin gitu ya, menikmati eh, hasil yang kita dapat gitu. Dalam artian kita memiliki sesuatu, berarti hal itu kita memiliki apa ya, memiliki hak untuk menikmatin itu gitu. Ya contohnya kayak tadi ya, yang harta tadi ya, dengan kondisi kita miliki harta, ya ketika harta kita itu diambil sama orang dan itu sudah menjadi kepemilikan kita, berarti itu dijaga, dijamin gitu. Tapi lain hal kita misalnya itu sudah menjadi kepemilikan umat, misalnya diwakafkan atau seperti apa, berarti itu sudah menjadi apa ya, kepemilikan yang lain. Nah, kita juga ini ya, apa namanya, seperti itu. Jadi takaful itu istilahnya adalah jaminan sosial, dalam artian apa yang menjadi pemilikan individu adalah di diri kita, tapi itu tidak bisa digubris oleh orang banyak gitu ya, dalam arti ya nggak bisa diikut campuri gitu ya oleh orang banyak itu, seperti itu. Atau ada yang bisa menambahkan teman-teman? Ada yang bisa memberikan penjelasan yang lebih simpel? Ini kalau menurut saya kayak ini ya Bu, apa yang udah diatur dalam undang-undang gitu Bu. Apa ya, kita dijamin gitu kehidupan, kayak apa, keamanan kita gitu ya, kenyamanan kita ya, untuk kita hidup dengan kondisi tenang gitu ya. Itu kalau kita di negara Indonesia, kita dijamin oleh negara ya, contohnya seperti itu. Benar itu ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Ya, Bukran jawabannya. Ya itu. Ini ada yang bertanya lagi, Yusuf Yoga. Bu, masih belum memahami yang bagian moral pertengahan dan kepentingan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya tuh diskusi yuk. Ibu terus nih yang ngomong. Ada yang bisa menjawab? Ada teman-teman? Saya Bu, saya yang moral Siapa bagian yang? tengah aja mungkin. Ya. Ahmad Hanif Bu. Oh, Ahmad. Iya, Ahmad Hanif gimana? Hanif. Dari yang saya catat
penjelasan ibadah yang saya tangkap, moral bagian pertengahan tuh kita bertujuan tidak secara duniawi saja tapi juga akhirat gitu. Jadi ekonomi yang adil gitu, ekonomi yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan keuntungan pribadi semata, tapi kepentingan akhiratnya juga gitu, tapi membantu sesama juga gitu. Jadi kita boleh kaya gitu ya, boleh mengambil keuntungan, tapi juga untuk selalu menolong sesama gitu. Tapi jangan lupa juga untuk bersedekah gitu. Dan pertengahan di sini seimbang antara diri kita, antara kebutuhan pribadi kita dan juga kebutuhan sesama gitu. Jadi pertengahan seimbang antara dunia dan juga akhirat. Mungkin itu yang dari pertengahan. Iya. Gitu ya, Yoga. Ada yang bisa menambahkan lagi atau Yoga sudah memahami? Oke, baik. Ayo silakan kita diskusi dulu ya. Ini tentang udah banyak ya hal yang disampaikan tadi. Ibu tanya dulu. Jadi hal apa yang tentang ekonomi Islam? Menurut Ane yang udah terpikir dari ekonomi Islam tuh ini Bu, bagusnya tuh yang tadi ekonomi ilahiyah ya. Jadi kita berasal dari Allah gitu. Jadi segala kebutuhan kita saat bayi, segala kebutuhan kita sebelum lahir pun berasal dari Allah gitu ya. Jadi ekonomi kita gitu saat masih bayi pun sudah ditanggung oleh Allah gitu ya, melalui perantara orang tua dan lain-lain. Nah, kemudian kita berproses saat bekerja dan lain-lain, berdagang itu tuh untuk Allah gitu. Jadi semuanya itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi sebagai ibadah kita kepada Allah gitu. Maka saat kita makan yang berasal dari hasil rezeki yang baik dari kerja yang halal, itu pun termasuk bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi semuanya itu kita kepada Allah. Lalu hasil akhirnya pun kita kepada Allah. Jadi sedekah yang kita berikan, keuntungan yang kita dapatkan, itu pun hasil akhirnya atas kewajiban kita kepada Allah. Mungkin itu yang udah dapat. Masya Allah, Hanif ya penjelasannya. Ada yang lain? Siapa yang sudah mendapatkan hal apa sih yang apa namanya ya? Yang menarik gitu dalam ini? Alex mungkin bisa menambahkan? Halo? Ada Alex? Vina mungkin? Halo? Masih pada on? Ya, Bu. Ya, Bu.
Vina mungkin bisa menambahkan, Vin, apa gitu yang Vina dapat. Jadi dalam artian, oh ternyata di ekonomi Islam itu seperti ini Oh iya, loh, Bu, atau Bu. gimana gitu. Vina bisa Ekonomi Islam ya. menambahkan. Jadi dari apa ya? Ekonomi Islam tuh eh jadi apa tuh kayak ya kita tuh berpedoman sama Al-Quran sama hadis gitu, Bu. Dan kita juga gak mentingin buat dunia aja kayak gitu, tapi kayak lebih buat juga gitu, Bu. Itu mungkin itu mungkin, Bu, lebih lebih ke apa ya? Ke sistem Islamnya gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Vina. Bagas, Iya, Bu. hal apa yang Bagas dapat gitu dari materi yang disampaikan tadi? Ada lagi? Bagas, bagaimana Kak? Saya Bu. Ya, Yusron. Ya mungkin yang sudah saya tangkap gitu ya dari yang pembagian ekonomi juga gitu menurut siapa tadi lupa. Yang ada ekonomi ilahiyat gitu, terus ekonomi pertengahan, ekonomi kemanusiaan. Nah, saya rasa itu saling ini ya berhubungan gitu. Soalnya di antara ekonomi kemanusiaan gitu ya, itu juga pasti di situ termasuk keadilan juga bagi manusia gitu kan. Jadi banyak poin-poin yang emang satu tujuan gitu dalam ekonomi ekonomi syariah ini gitu, ekonomi Islam gitu. Dan orientasinya juga kepada Allah pastinya kan gitu. Karena juga hukum yang udah diciptakan oleh ekonomi Islam itu adalah hukum yang pasti gitu, yang emang udah ditetapkan dari zaman dahulu gitu sampai sekarang. Mungkin ada beberapa hukum yang emang sudah tidak terpakai lagi gitu ya, tidak bisa karena sesuai dengan zamannya juga gitu. Mungkin gitu Bu. Oke, Yusron. Terima kasih, Yusron. Ada lagi teman-teman? Selesaiin sedikit lagi ya materi kita. Kita masuk langsung ke rancang bangun ekonomi Islam ya, Syafa ya. Nah, ini. Jadi di materi selanjutnya kita bahas tentang rancang bangun ekonomi Islam. Elemen kunci sistem ekonomi itu ada ini ya, hak kepemilikan, mekanisme provisi dan koordinasi keputusan, metode pengambilan keputusan, dan sistem insentif ini menurut Gregory ya dan Stuart. Ini masih kurang referensinya masih sangat lama, nanti boleh ini ya dicari referensi baru. Jadi kita akan bahas yang pertama ada kepemilikan dalam Islam, ada maslahah sebagai insentif ekonomi, ada musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, pasar yang adil sebagai media komunikasi, pelaku ekonomi Islam. Bahas satu-satu. Tentang Islam. Lanjut siapa? Nah, di sini teman-teman lihat ya. Jadi dalam ajaran Islam ini
hak milik itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu hak milik individu, yang kedua itu ada hak milik umum dan publik, yang ketiga itu ada hak milik ya. Ini yang membedakan ya antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapital dan ekonomi sosial ya. Nah, hak milik individu ini boleh dikatakan yaitu atas sumber daya ekonomi, jadi fitrah manusia yaitu harus dihormati dan dijaga. Dan untuk mencapai falah itu menciptakan motivasi dan memberi batasannya itu perolehan dan penggunaan sesuai syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri maupun pihak lain. Jadi hak milik dibolehkan gitu ya, dibolehkan asal tidak melewati batas ya, dalam artian tidak berlebihan dan tidak merugikan pihak orang lain seperti itu. Nah, terus ada hak milik umum. Nah, hak milik umum ini berarti benda peruntukannya itu pemanfaatannya itu digunakan oleh umum. Boleh kita katakan seperti masjid gitu ya. Apalagi itu ya fasilitas umum ya, yang mana di sana itu dia bisa digunakan gitu ya. Dalam Islam tidak dibatasi sesuai dengan kondisi negara gitu. Nah, terus ada hak milik negara, yang mana hak milik negara ini asalnya bisa dimiliki individu ataupun umum, dikelola oleh pemerintah, sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah ya, Allah di muka bumi. Hak negara dapat dialihkan ke pemilikannya atau disubsidi gitu ya, dan hak umum tidak bisa dialihkan ke individu meski bisa dikelola oleh pemerintah. Ini ya hak kepemilikan ya yang terdiri atas 3. Jadi kesimpulannya bertolak dari konsep hak milik, maka sistem ekonomi Islam ekonomi 3 sektor yaitu pasar, masyarakat, dan negara masing-masing punya kewajiban untuk mencapai falah ya. Jadi dalam Islam itu meyakini bahwasanya 3 sektor ini ya memiliki kewajiban untuk mencapai falah ya. Berarti kan dari segi hak milik tadi berarti kita mempunyai kewajiban untuk bagian dari harta kita yang wajib. Nah, terus dari hak milik umum pun dia memiliki untuk mencapai kefalah juga, dan begitu juga dengan hak milik negara. Ya, kepemilikan dalam Islam. Masing-masing dari kepemilikan itu memiliki perannya masing-masing. Lanjut. Maslahah sebagai insentif ekonomi. Jadi konsep dalam ekonomi Islam itu dengan kepemilikan membawa implikasi pada motivasi dan insentif. Nah, harta yang dianggap milik sendiri itu mutlak ya, sewenang-wenang. Kalau kapitalis itu menyatakan konsumen memaksimalkan kepuasan diri dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau sosialisme itu lebih kepada kegiatan ekonomi didorong untuk insentif keamanan dan kenyamanan sosial. Nah, keduanya melihat insentif itu material saja ya. Jadi antara kapitalis dan sosial ini hanya melihat bagaimana keuntungan material yang didapat ya. Kan dalam Islam ini insentif bisa material dan non material gitu ya. Islam memberi peluang untuk memenuhi kebutuhan individu, sosial, dan ibadah seperti itu. Contohnya konsumsi barang yang halal dan thayyib. Nah,
kita mendapatkan kepuasan gitu ya, kepuasan duniawi, dan juga mendapatkan pahala gitu ya. Terus kita mendermakan harta kita. Nah, di sana kita mendapatkan kepuasan batin gitu ya. Nah, kita juga mendapatkan insentif akhirat. Nah semua insentif itu dia adalah berupa maslahah. Maslahah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari konsep ekonomi kapitalis dan sosial itu hanya bertujuan untuk mendapatkan material saja, ya. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu dia lebih ini ya, lebih banyak gitu ya, hal yang bukan lebih banyak. Tujuannya tidak hanya semerta-merta material, tetapi lebih kepada mencari kepuasan ya, kepuasan apa namanya ya, batin dan ya kepuasan batin lah gitu ya, yang mana di sini akan berpikir hal positif gitu yang akan didapat, apakah dia memberikan pahala gitu ya, atau apakah akan mendapatkan pahala nantinya ketika dia itu, atau dia akan mendapatkan dosa gitu, menjadi landasan dasar dalam melakukan suatu tindakan seperti itu ya. Selanjutnya, terus musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Jadi dalam Islam pun dikatakan ya, dalam mengambil keputusan itu sebaiknya adalah tidak hanya mengambil keputusan orang tertentu ya, atau melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki sendiri. Selanjutnya, nah, pasar yang adil sebagai media komunikasi. Jadi, aspek penting dari sistem ekonomi Islam adalah mekanisme pemenuhan insentif ya. Dalam Islam, insentif individualistik ini diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan ibadah, sehingga pasar mengedepankan aspek moralitas dan kerjasama. Ya. Jadi di pasar maksudnya di sini adalah ketika suatu konsep ya yang telah mengedepankan aspek moral dan kerjasama ini akan memberikan sebuah hasil ya yang mana terjadi yang namanya pendistribusian atau tidak adanya kesenjangan ya berperilaku terhadap satu belah pihak seperti itu. Jadi melihat tidak akan merugikan satu belah pihak, karena ya tadi dia itu memikirkan kondisi orang banyak seperti itu. Nah, Ibnu Taimiyah menyebutkan pasar yang adil yaitu gabungan antara kompetisi dan kerjasama ya. Pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai maslahah maksimum ya. Jadi ketika pasar itu dikendalikan hanya oleh pemerintah, tetapi masyarakat tidak andil, otomatis di sana akan terjadi yang namanya ketimpangan ya. Jadi artinya ketika pemerintah dan masyarakat itu melakukan kerjasama bersama gitu ya, maka terjadilah komunikasi yang baik gitu ya. Dengan komunikasi yang baik, otomatis akan mencapai gitu ya maslahah maksimum. Masalah maksimum ini maksudnya adalah ketika kebermanfaatan gitu ya, dari kebermanfaatan dari suatu hal yang dihasilkan itu memberikan nilai yang paling besar seperti itu. Jadi dia lebih bermanfaat gitu ya, lebih memberikan manfaat yang lebih daripada tidak dilakukan secara kerjasama seperti itu. Selanjutnya, ini ya pelaku ekonomi dalam Islam ada pasar ya, ada pemerintah dalam ekonomi Islam dan peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Selanjutnya,
Oke, habis. Itu ya, pelaku ekonomi Islam itu ya kita gitu ya, ada pemerintah gitu ya, dan juga masyarakat ya, masyarakat sangat memiliki peran ya dalam ekonomi Islam sendiri. Itu ya untuk materi kita pada hari ini tentang rancang bangun ekonomi Islam ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi.